Saya Ana Maria, NIM 12132003. Saya Enda Purnamasari dengan NIM 121320004. Saya Anastasia, NIM 121320011. Nama saya Nawira Toko dengan NIM 121320012 dari program studi Teknik Fisika. Saya Salih Syarifah Fabila, NIM 121320018. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami dengan judul Analisis Spektrum Frekuensi Sinyal Elektromiografi atau EMG pada otot lengan bawah menggunakan Python. Elektromiografi atau EMG adalah suatu proses merekam aktivitas elektrik pada otot yang berguna sebagai penentu dari gerakan otot yang sedang melakukan kontraksi atau tidak. Fungsi otot sangat berperan penting dalam setiap aktivitas manusia. Ketika bekerja, berolahraga, belajar, bahkan tidur, tidak terlepas dari kerja otot sehingga perlunya untuk menjaga kesehatan otot. Elektromiografi atau EMG akan menampilkan frekuensi yang dimana semakin besar otot mengeluarkan tenaga, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin besar pula. Sinyal EMG mempunyai range frekuensi pada energi dominan antara 20 sampai 500 Hz dengan amplitudo antara 0 sampai 10 MV. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Sinyal otot manusia berasal dari potensial aksi pada serabut otot skeletal pada saat otot tersebut berkontraksi. Potensial aksi tersebut merupakan perubahan potensial listrik yang disebabkan oleh perpindahan ion tertentu, terutama ion natrium dan kalium, melalui membran sel otot. Sinyal otot manusia tersebut memberikan informasi terkait aktivitas dan fungsi otot yang sedang digunakan, serta memungkinkan untuk pemantauan dan analisis pergerakan tubuh manusia secara non-invasif. Tubuh manusia memiliki aktivitas listrik dalam segala kegiatannya. Aktivitas kelistrikan tersebut terjadi pada seluruh bagian tubuh, baik di otot, otak, jantung, sehingga frekuensi pada setiap kegiatan tersebut akan berbeda-beda. Selanjutnya, ketika sekelompok serabut otot berkontraksi secara bersamaan, yaitu ketika sinyal EMG yang dihasilkan berupa penjumlahan dari potensial aksi unit motor individu. Sehingga semakin banyak serabut otot yang berkontraksi, maka amplitudo sinyal EMG akan semakin besar. Sinyal EMG dapat diukur dengan menggunakan elektroda yang ditempatkan pada permukaan kulit, di atas otot, maupun menggunakan elektroda jarum yang diinsersikan ke dalam otot. Gerakan yang kami ambil berupa ketika tangan lagi istirahat, tangan mencekam, tangan flexion, dan tangan extension. Selanjutnya ada radial dan ulnar, serta tangan dibebas. Pada bagian metode penelitian, hal yang diperlukan adalah datasheet dari elektromiografi dan juga Python, di mana kami memulainya dengan proses studi literatur, yaitu membaca sumber referensi yang dijadikan acuan pada topik yang kami teliti. Kemudian kami memahami data dari elektromiografi, di mana fokus pada klasifikasi data elektromiografi dari datasheet elektromiografi. Kemudian kami melakukan input data elektromiografi, kemudian dilakukan olah data, di mana diawali dengan membuat rata-rata amplitudo menjadi 0 untuk mempermudah melihat nilai yang sebenarnya dari amplitudo sinyal. Kemudian kami melakukan filtering data untuk menghilangkan atau mereduksi data dari noise yang tidak diinginkan agar sinyal menjadi halus. Kemudian kami melakukan plot data EMG yang dilakukan pada proses pengolahan dan filtering data. Kemudian muncul plot data elektromiografi dan spektrum frekuensi dalam sinyal. Kemudian kami melakukan analisis data dengan fast Fourier transform. Kemudian kami melakukan kesimpulan, dan langkah terakhir adalah penyusunan laporan. Bila plot data tidak muncul, maka kembali kami melakukan proses studi literatur. Sebelum melakukan analisis sinyal, kami melakukan beberapa metode pengolahan sinyal, di mana hal tersebut kami harapkan dapat membantu dalam penganalisisan nantinya, seperti itu. Langkah pertama yang dilakukan dalam pengolahan sinyal yaitu dengan membuat rata-rata amplitudo menjadi 0. Hal ini kami lakukan untuk mempermudah melihat nilai yang sebenarnya dari amplitudo sinyal jika sinyal beroscilasi tidak pada titik 0, seperti itu. Setelah dilakukan, dapat dilihat bahwa tidak ada perubahan
yang dimana berarti pada sinyal yang kita analisis itu sudah berosilasi pada titik nol. Selanjutnya kami melakukan filtering atau penyaringan data, di mana dilakukan low pass filter dengan batas 450 Hz dan high pass filter dengan batas 20 Hz. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan noise atau gangguan yang tidak diinginkan pada saat pengambilan data, seperti itu. Setelah dilakukan penyaringan data, dapat dilihat perubahannya pada gambar, di mana data sinyal menjadi lebih halus dan mudah dianalisis. Kemudian, setelah dilakukan filtering, dilakukan rectification pada data sinyal, di mana sinyal datanya akan diambil bagian positifnya saja dan membuang bagian negatifnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat perubahan sinyal saat otot itu diam atau bergerak, seperti itu. Dapat dilihat pada gambar menjadi terlihat antara diam dan bergerak dengan lonjakan amplitudo yang berbeda, seperti itu. Mungkin dapat dilihat pada gambar saat dia amplitudonya rendah, berarti dia renggangan atau pergerakannya minim, seperti itu. Kemudian untuk kepentingan visual dilakukan juga envelope pada data sinyal, seperti itu, di mana envelope sinyal digunakan untuk memperhalus dan menghilangkan detail-detail kecil yang tidak relevan dalam sinyal, di mana hal tersebut dapat mempermudah analisis. Dapat dilihat hasilnya itu di gambar gitu, jadi lonjakannya terlihat lebih jelas amplitudonya. Setelah dilakukan olah data, dapat dilihat kapan otot bergerak dan kapan otot diam atau berganti gerakan melalui lonjakan-lonjakan amplitudo yang berbeda. Sehingganya setelah itu kita dapat membagi sinyal menjadi 6 gerakan, di mana dapat dilihat pada gambar sinyalnya itu ada lonjakan yang 6 lonjakan amplitudo yang setipe, seperti itu. Jadi kita bisa mencuplik atau memotong bagian per lonjakan amplitudonya, seperti itu, untuk dilakukan analisis lebih mendalam. Berdasarkan pengolahan sinyal, dapat dilihat bahwa setiap gerakan yang dilakukan memiliki rentang amplitudo yang berbeda-beda, di mana gerakan dengan amplitudo tertinggi yaitu pada saat gerakan ulnar deviation dan amplitudo terendah pada saat hand at rest. Adapun berdasarkan FFT-nya yang dilakukan, didapat bahwa nilai rentang frekuensi setiap gerakan itu tidak begitu jauh berbeda, di mana rentangnya antara 20 sampai 100 Hz. Hanya pada saat hand at rest atau saat tangan beristirahat itu memiliki nilai frekuensi yang cukup rendah, yakni di bawah 20 Hz. Yang dimana nilai frekuensi ini bergantung pada kekuatan subjek pada saat melakukan gerakan dan posisi penempatan sensor EMG-nya, seperti itu. Yang secara umum setiap gerakan menggambarkan frekuensinya itu sesuai dengan tipe gerakan yang dilakukan. Memang secara umum frekuensi itu berbeda-beda seperti itu, setiap gerakan, seperti saat tangan mengepal atau saat tangan itu whisk, itu memiliki rentang frekuensi antara 20 sampai 100 Hz, di mana itu sudah cukup sesuai dengan data yang kita dapat. Walaupun demikian, hal yang menjadi pembeda antara setiap gerakan itu adalah amplitudo sinyalnya, seperti itu. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengolahan sinyal elektromiografi atau EMG melibatkan beberapa langkah utama untuk mendapatkan sinyal yang bersih dan mudah dianalisis. Yang pertama ada normalisasi amplitudo, di mana menyesuaikan amplitudo sinyal agar berosilasi di sekitar titik nol. Dan yang kedua ada filtering, yaitu menggunakan low pass filter dengan batas 450 Hz dan high pass filter dengan batas 20 Hz untuk menghilangkan noise. Yang ketiga ada rectification, yaitu mengubah sinyal menjadi hanya bagian positifnya. Dan yang terakhir ada envelope, yaitu memperhalus sinyal untuk analisis visual yang lebih jelas. Hasil dari proses ini adalah sinyal EMG yang terstruktur, memungkinkan identifikasi pergerakan otot dan analisis 6 gerakan berbeda yang dilakukan subjek.